tema renungan kita hari ini sebetulnya sangat terkait dengan apa yang saya siapkan beberapa hari sebelumnya ya. Jadi pada waktu Pak Yongki kasih tahu tema itu, maka saya katakan ini menantang sekali ya, sangat menantang. Apa yang saya ingin bicarakan di dalam beberapa minggu ini sangat berkaitan dengan istilah-istilah kekristenan ya, yang ternyata istilah-istilah ini tidak sepenuhnya dimengerti oleh banyak umat Tuhan. Apa itu antara lain? Urapan, impartasi, mujizat, berkat. Nah, ini seringkali juga istilah ini bisa tumpang tindih. Contoh ya, ada istilah-istilah tentang keuangan ya, ada istilah mujizat keuangan, tapi ada urapan finansial, tapi ada juga impartasi finansial. Jadi pada beberapa jemaat ternyata setelah kita dialog nggak paham mereka ya, nggak ngerti ya. Jadi merasa kok sulit banget ya belum memahami ini. Lalu saya memang menyiapkan ini, saya berpikir saya dari mulai mana ya, memang banyak ini hal-hal mujizat. Mujizat itu kan banyak ya, tapi ada mujizat tentang berkat ya. Jadi berkat yang ingin diperoleh secara mujizat gitu loh. Nah, ini nanti kita topik tersendiri ya. Hari ini kita ngomong urapan. Nah, urapan itu saya coba buka arti di dalam kamus itu apa sih? Kalau di dalam kamus Oxford Dictionary itu dikatakan urapan itu kan berkaitan dengan kata anointing ya. Itu mengolesi, mengurapi minyak kepada seseorang atau bagian tubuh seseorang yang berkaitan dengan urusan religious ceremony ya. Itu menurut Oxford. Jadi kaitannya kalau urapan itu pasti ada minyak gitu ya, ada minyak. Nah, itu urapan. Nah, urapan-urapan yang kita kenal itu urapan itu merupakan kuasa yang didapatkan. Kalau orang menerima urapan berarti dia menerima kemampuan ilahi, kuasa Allah ada di dalam dirinya. Dan ini kan merupakan juga kerinduan, keinginan banyak orang ya. Urapan itu merupakan berkat, merupakan perlindungan, merupakan kuasa yang diberikan kepada seseorang. Kita lihat di Alkitab itu pada event tertentu, yaitu pada peneguhan atau penabisan, baik itu nabi atau rasul ya, atau imam atau raja. Nah itu. Nah, saya akan bicara dulu tentang urapan dalam pengertian yang sama ya, bahwa itulah kuasa atau kemampuan ilahi yang diberikan kepada seseorang. Urapan. Nah, saya akan mulai dari 1 Samuel 16 ayat 13. 1 Samuel 16 ayat 13. Saya bacakan buat saudara ya. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Maka kalimat berikutnya perhatikan, sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Berkuasalah roh Tuhan atas Daud sejak pengurapan itu. Ya. Nah, lalu kita buka Mazmur 20 ayat 7. Mazmur 20 ayat 7. Sekarang aku ayat 7 ya. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Jadi ini kan menjadi impian kesukaan orang ya. Jadi kalau orang diurapi, maka dia punya harapan memiliki kemenangan demi kemenangan dalam hidupnya.
seperti ayat ini, orang yang diurapi akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Ya. Nah, saudara, itulah gambaran orang diurapi. Dan ini peristiwa terjadi pada masa perjanjian lama. Urapan yang diberikan kepada seseorang secara khusus. Memang di perjanjian lama, saudara perhatikan, urapan itu tidak diberikan kepada banyak orang, tidak ya. Urapan itu lewat hambanya seorang nabi itu diberikan kepada orang-orang tertentu lewat pengurapan. Lewat pengurapan, Roh Allah ada kepada orang itu. Ya, ini kuncinya di situ. Perjanjian lama. Lalu saya mencoba cari tahu minyak urapan. Minyak urapan yang zaman dulu itu, zamannya perjanjian lama, dengan minyak urapan yang kita kerjakan, kita pakai di hari-hari ini, apakah minyak urapan itu sama? Ya, nah saya kalau baca cara buat minyak urapan di perjanjian lama, waduh, kagetlah kita ya. Ini saya bacakan aja ini, di Keluaran 30. Ya, nanti Anda boleh baca Keluaran 30 mulai 23. Saya baca ya. Ambillah rempah-rempah pilihan. Wah, rempah-rempah udah pilihan. Mur tetesan 500 sikal, kayu manis yang harum setengah dari itu, yakni 250 sikal, tebu yang baik 250 sikal, dan kayu teja 500 sikal, ditimbang menurut sikal kudus, dan minyak zaitun 1 hin. Aduh, ruwet ya. Lalu ada kata, haruslah, ayat 25 ya, haruslah kau buat semuanya itu menjadi minyak urapan yang kudus. Ya, harus dibuat minyak urapan yang kudus. Suatu campuran rempah-rempah yang dicampur dengan cermat seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah. Itulah yang harus menjadi minyak urapan yang kudus. Ayat 26. Haruslah, ayat 26, haruslah engkau mengurapi, apa yang diurapi itu? Kemah pertemuan dan tabut hukum. Ayat 27, meja dengan segala perkakasnya, kandil dengan perkakasnya, mesbah pembakaran ukupan, mesbah potongan bakaran dengan segala perkakasnya, meja pembasuhan dengan alasnya. Harus kau kuduskan semuanya, sehingga menjadi maha kudus. Setiap orang yang kena kepadanya akan menjadi kudus. Wah, dahsyat ya. Yang kena menjadi kudus. Berarti kan ayat 30. Engkau juga harus mengurapi dan menguduskan Harun dan anak-anaknya supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Juga dipakai untuk orang ya. Jadi minyak yang kudus itu dengan cara aturan membuat yang begitu detail dan harus dikerjakan ya dengan cara itu minyak kudus ya. Untuk apa? Untuk alat-alat di bait Allah itu ya. Untuk membersihkan itu alat supaya kudus. Tapi juga untuk menguduskan Harun dan anak-anaknya. Nah, itulah minyak urapan. Kalau kita tanya, kalau itu minyak urapan yang hari ini kita pakai, apakah minyak urapan itu seperti itu? Apakah itu memenuhi syarat seperti minyak urapan itu? Tentu saya yakin enggak. Sebab hari-hari ini kan banyak mereka pada waktu pengurapan itu pakai minyak zaitun. Ya. Bahkan berbagai minyak dipakai. Ya. Apa beda dengan urapan di zamannya Samuel mengurapi Daud? Kalau saya katakan beda. Ya. Beda, maknanya juga beda. Kalau hari itu memang, Anda ingat ya, perjanjian lama itu Roh Allah hinggap kepada seseorang. Tapi Roh Allah bisa pergi dari orang itu. Roh Allah hinggap kepada Saul. Tapi suatu hari Roh Allah meninggalkan Saul. Kan begitu. Ya. Nah, pada waktu diurapi oleh Samuel, Roh Allah itu memang diberikan kepada Daud. Sejak itulah kuasa Allah ada di dalam dia. Kemenangan demi kemenangan dinikmati oleh hidupnya Daud. Ya, nah, sekarang mari saudara kita dengan pikiran jernih kita tarik di hari-hari ini zaman ini. Beda enggak? Beda. Makanya ini saya pikir gini loh. Janganlah kita selalu hidup di zaman ini, tetapi pakai polanya di zaman perjanjian lama. Lo kan lucu.
Ya. Sebab beda kondisi. Kalau hari itu memang Roh Kudus cara nabinya mengurapi, ya cara begitu, ya Roh Kudus itu datang kepada orang itu, hinggap istilahnya, hinggap kepada orang itu. Gitu loh. Nah kalau zaman ini lain, ya minyaknya minyak zaitun kita. Apa dibuat sedetail itu? Enggak, yakin saya enggak. Ya. Nah, terus pertanyaan gini, kalau gitu di zaman ini boleh enggak Pak pakai minyak urapan? Boleh, enggak ada yang salah. Tapi maknanya sedikit beda. Kalau zaman ini kan sebagai lambang. Lambang. Ada perintah di perjanjian baru ada untuk orang-orang yang sakit kita bisa ngolesi minyak. Tapi bukan sembuh karena minyaknya. Ini kan penyegaran, ya. Sembuhnya di zaman ini karena apa? Imannya, gitu ya. Nah, maka itulah terus kita ini mencoba pakai minyak dengan harapan pola seperti Samuel mengurapi Daud. Saya pikir tidak begitu ya. Kenapa? Anda perhatikan, zaman ini bagaimana cara kita memperoleh urapan. Zamannya Yesus, zamannya Roh Kudus ini. Bagaimana kita mendapatkan urapan itu? Apakah perlu menunggu seorang hamba Tuhan yang mengurapi atau mengimpartasikan? Nah, saya kadang-kadang agak ngeri dengan kata impartasi itu kan memberikan dari apa yang aku punya, aku berikan kepadamu, impartasikan. Gitu. Orang nggak mungkin bisa impartasi kalau dirinya nggak punya sesuatu, ya. Dan pertanyaannya gini, benarkah dia disuruh mengimpartasi? Gitu. Nah, oke lah, kita itu sampingnya sejenak. Saya bukan berarti kalau bicara gini ini melawan arus, tidak percaya kepada impartasi, enggak, ya. Ada itu. Saya bukan tidak percaya kepada urapan, enggak ada itu, ya. Tapi kita mau tempatkan urapan di zaman ini yang sebenarnya gimana sih, ya? Apakah dengan gampangnya kita mau impartasikan ke orang-orang? Saudara percayalah, ada kunci kebenarannya yang Yesus ajarkan. Saya yakin dari perjanjian lama ke perjanjian baru tidak dibuat semakin bulat, semakin rumit. Enggak, Yesus sangat sederhana, very simple, gampang dimengerti, clear, ya. Tapi yang sulit itu memang prakteknya, praktek kita melakukannya. Tapi pengertiannya gampang sekali, tidak sesulit itu, ya. Dan kita kalau keliru dengan model begitu, kita kecewa, gampang kecewa, ya. Kita enggak. Oke, saya akan bacakan dulu Yohanes 15 ayat 9, 10, 12. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Tinggallah dalam kasihku itu. Ya, 10. Jika kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Artinya gini loh, Yesus menuruti perintah Bapaknya dan Yesus tinggal di dalam kasih Bapaknya. Hendaklah kamu juga begitu, maksudnya gitu ya, supaya tinggal di dalam kasih Kristus. Artinya yang kita baca ini manunggal. Jadi kata kuncinya itu manunggal, ya, menjadi satu. Ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku mengasihi kamu. Hendaklah kau saling agape seperti aku sudah agape kepadamu. Ya, agape. Terus ayat 13 sampai 15 ya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabatnya. Oh, bicara sahabat ini ya. Kamu adalah sahabatku jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan. Ini loh sahabat. Ya, ayat 15. Aku tidak menyebut kamu hamba. Aku tidak menyebut kamu hamba lagi, tetapi aku menyebut kamu sebagai sahabat. Itu ayat ini, ya. Sebab kalau hamba itu kok nggak ngerti apa yang diperbuat tuannya. Kalau sahabat, kau ngerti. Karena apa? Aku telah memberitahu kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa. Jadi Yesus apa yang dengar dari Bapa semua diberikan kepada kau, kita semua sahabat, ya. That is sahabat. Yang luar biasa, naik level dari hamba sahabat.
Bahkan kalau kita berlanjut, kita ini naik level lagi jadi anak. Ya. Nah, ini kita bicara skup sahabat. Ya. Saudara, 1 Yohanes 3 ayat 16. 1 Yohanes 3 ayat 16. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, bicara kasih Kristus, bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib hukumnya menyerahkan nyawa kita untuk saudara kita. Ya. Kan gampang dimengerti kan? Gampang. Dilakukan tidak gampang, ya. Jadi ini bicara supaya saudara dan saya tinggal di dalam kasihnya, manunggal dengan kasihnya. Kasih itu siapa? Kasih itu ya Yesus itu kasih, Tuhan kita itu kasih, ya. Kalau kita ngomong Yesus itu juga firman. Jadi ini manunggal. Kalau kita baca ayat Yohanes 15 ayat 1 sampai bawahnya sebelum masuk dari sahabat ini, itu sudah bicara Yesus pokok pohon, saudara rantingnya, pengusahanya Bapak. Ranting harus nempel sama pokok pohon supaya dapat makan terus. Kalau ranting pisah, ranting ini mati, kering, dibuang, ya. Ranting itu saudara dan saya, pokok pohon Yesus, firman, kebenaran, kasih. Artinya apa ini bicara? Ini artinya bicara tentang manunggal dengan Kristus. Menyatu dengan Kristus. Manunggal, Pak, kuncinya. Yes, manunggal. Kalau manunggal kenapa? Ada apa yang terjadi kalau orang itu manunggal? What happened dengan orang yang manunggal? Oh, dahsyat, saudara. Anda mau tahu kalau orang manunggal? Yohanes 14 ayat 23. Tolong Yohanes 14 ayat 23. Ini loh orang yang manunggal, ya. Orang yang manunggal itu seperti ini kejadiannya. 1 Yohanes 14 ayat 23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Dan Bapakku akan mengasihi dia. Dan kami, Bapa, Yesus, dan Roh Kudus, semuanya ini ya, akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Ini loh manunggal. Jadi manunggal itu kepada siapa? Orang yang percaya Yesus dan taat kepada Yesus. Kalau engkau sahabatku, engkau taat perintahku. Ya, engkau mengasihi Yesus, engkau pasti taati perintahku. Itu orang yang namanya manunggal. Bapa, Putra, dan Roh Kudus akan tinggal di dalam kita. Apa artinya ini? Ya, kemampuan ilahi itu di dalam kita. Kuasa Yesus di dalam kita. Loh, jadi gimana, Pak? Konsepnya urapan di zaman Perjanjian Baru hari ini. Apa kebenarannya? Kebenarannya udah jelas. Ayat kuncinya 1 Yohanes 20 dan 27. 1 Yohanes 2 ayat 20. 1 Yohanes 2, 20. Ya. Ini clear sekali. 1 Yohanes 2 ayat 20. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus. Siapa? Kamu, kita. Telah memperoleh pengurapan dari Roh Kudus. Dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Lihat ayat 27. Ya. 27 katakan, sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu. Bukankah Roh Kudus mengajar saudara, pembimbing saudara? Ya. Jadi gimana, Pak, kesimpulannya? Setiap orang yang percaya Yesus Kristus, engkau mendapat pengurapan. Sudah disediakan pengurapan itu. Ada. Cuman dalam prakteknya beda satu dengan yang lain. Pengurapan Roh Kudus yang ada di dalam kita kepada orang yang satu, Roh Kudus tidak berkarya apa-apa. Kepada orang yang lain, karya Roh Kudus dahsyat sekali. Nah, jadi gimana ini?
Ingat ya, Roh Kudus itu kan tidak main keras. Roh Kudus itu lemah lembut. Tidak main paksa kepada saudara. Tapi dia diam, permanent dwelling in you. Tidak keluar masuk seperti zaman dulu. Beda kan? Nah, kalau hari ini kok masih perlu diurapi supaya Roh Kudus, supaya kuasa ilahi ada dalam kamu. Rasanya nggak tepat ya kita ya. Enggak. Kau percaya Yesus, engkau milik Yesus, dan engkau memiliki Yesus, itu ada urapan. Tinggal bagaimana saudara dan saya ini, dengan kata lain gini loh, bagaimana ya kita mengaktifkan Roh Kudus supaya berkarya, kan begitu. Ya, kok yang lain tidak berkarya, yang satu berkarya. Apa nunggu diurapi orang lain? Maaf, apa nunggu diimpartasi? Enggak. Ya, enggak. Saudara. Hati-hati soal impartasi juga, kita nggak tahu siapa oknum Mr. X itu. Ya, padahal saudara dan saya loh udah terang-terang sudah, clear sekali. Roh Kudus itu sudah diurapi kepada setiap orang percaya. Ya, hanya sulitnya kita dalam praktek ini bagaimana ya supaya Roh Kudus di dalam aku ini aktif, berkarya, memenuhi kehidupanku secara benar, ya itu urapannya nyata. Saudara kurang apa lagi ya? Kalau kita udah manunggal, Tuhan sudah janji, kami akan datang kepada orang itu dan diam bersama-sama orang itu. Artinya kan kemampuan ilahi itu sudah ada di dalam orang itu. Kuasa itu sudah ada. Makanya jangan lagi kita lari model zamannya Samuel sama Daud, nunggu diurapi masuk gini, nggak usah itu lagi. Ya Tuhan Yesus sangat baik. Ya, begitu dia naik ke surga, dia udah janji Roh Kudus menyertai semua orang yang percaya kepada Yesus sampai akhir zaman. Nah, saudara ingat hari ini. Sejak Yesus, peristiwa Yesus sampai dia naik ke surga, mulai titik itu sampai hari ini, inilah yang disebut zaman akhir. Jadi kita ini cuma menantikan akhir zamannya kapan ini. Ya, setelah ini ada zaman lagi, nggak ada, ya nggak ada. Makanya sampai dikatakan siapa yang menghujat tidak percaya Roh Kudus, tolak Roh Kudus, tidak ada ampun untuk orang itu. Kenapa? Nggak ada lagi. Tidak ada lagi. Ya. Inilah zaman anugerah kemurahan Tuhan. Tidak usah repot-repot, saudara. Saudara menantikan impartasi. Saudara sangat tergila-gila untuk mau diurapi terus. Percayalah ya, percaya. Anda diurapi 1000 kali urapan oleh hamba Tuhan siapa saja. 1000 kali urapan. Kalau engkau dalam hidupmu tidak mempraktekkan manunggal dengan firman, manunggal dengan kasih, nggak ada itu kuasa. Nggak ada. Ya. Nah, maksud saya, kebenaran inilah yang harus kita tempatkan, supaya kita makin hari ya secara roh juga cerdik. Makin cerdik, makin paham. Oh, seperti ini. Beda dengan zamannya Samuel sama Daud, sama zamannya Saul. Gitu ya. Ini kan kemurahan. Luar biasa Tuhan. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Ya. Jadi sekali lagi, saudaraku, urapan, tidak usah bingung kita nyari seperti menantikan di perjanjian lama. Tuhan baik, semua orang yang percaya Yesus, engkau milik Yesus, dan engkau memiliki dan dimiliki Yesus, urapan itu tetap ada di dalam saudara. Ya, cuman marilah dengan cara yang benar, kita ini akrab, mengaktifkan diri supaya Roh Kudus ini karya penuh dalam hidup kita. Itulah yang disebut urapan itu keluar, ya. Urapan itu nyata di dalam hidup kita. Jadi nggak perlu kita yang di awang-awang gitu. Jadi bingung, saudara. Ada urapan ini, ada mujizat ini, ada impartasi ini, bingung. Padahal Yesus simpel sekali. Udahlah. Kapan pada usah diurapi lah, tidak usah diimpartasi. Kalau engkau hidup manunggal dengan firman, itu dengan Yesus berarti. Manunggal dengan kasih berarti. Urapan itu akan keluar.
Bukankah kita sering ngomong, itu loh WL-nya penuh urapan. Itu loh pengkhotbah pendeta X itu urapannya, aduh, kita juga nggak ngerti itu urapan bagaimana ya. Percayalah, siapapun berkhotbah, kalau dia hidupnya semakin manunggal dengan Kristus, impartasi itu otomatis. Lewat firman, impartasi itu otomatis. Tidak perlu, ayo saudara, hari ini saya impartasikan khusus kepada engkau. Tidak perlu. Tidak perlu. Kita itu sudah tidak kebergantungan begitu. Kebergantungan saudara dan saya itu kepada Roh Kudus. Ini yang saya sebut gampang dimengerti, sulit prakteknya. Ya, tapi harus dipraktekkan. Namanya kita umat Tuhan, anak Tuhan, sahabat Tuhan Yesus, anaknya Tuhan lagi ya. Ya. Kira-kira demikianlah kebenaran firman Tuhan. Jadi sekali lagi Yesus tidak membuat semakin sulit, semakin angel dipelajari itu enggak ya, tapi sederhana, simple, clear. Tinggal kita praktekkan. Amin. Ini urapan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini di Amerika Engkau sudah bicara kepada kami supaya kami ini lebih mengerti, lebih cerdik, secara roh juga cerdik. Kami mengerti demikian simple, sederhana, jelas yang Tuhan Yesus nyatakan kepada kami. Selama kami hidup terus berjuang untuk manunggal dengan Kristus, dengan kasih, dengan firman, maka Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu akan tinggal bersama-sama kami. Ya, itulah urapan yang kami rindukan Tuhan. Dan kami percaya, setiap orang percaya itu sudah Tuhan berikan, pengurapan itu sudah ada. Tapi biarlah kami sadar untuk membangun bagaimana Roh Kudus berkarya, urapan itu nyata di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati setiap kami umat-Mu. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin.